Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wasaddid lisani wahdi qalbi, amma ba'du. Hadratul mukarramin wal muhtaramin, para alim, para ulama, sayyidina Maulai Jaki, sedaja para jamaah Masjid Bani Hasan sayyidina Maulai Jaki. Alhamdulillah dan kula ajunan sedaja bisa tapangki dalam kabar asyah wal afiyah dalam suasana bulan Syawal. Kami mengucapkan mohon maaf lahir batin, ben malam makin gak dituaro pagi awal dari pertemuan kita dalam rutinitas kajian bersama. Semoga kami gak ditoe paringana istiqomah, paringana lebih semangat, lebih bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Para jamaah solat maghrib Masjid Bani Hasan Sabtina Maulai Jaki, alhamdulillah nyering gak dinto buka kalaban hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya gak dinto merupakan kajian rutin yang gak dinto kitab Arba'in Nawawi, kitab Arba'in Nawawi. Saya gak hadis yang ampun dikaji sebelum bulan puasaan paneka, ampun hadis nomor 11. Saya gak dinto dari Anil Abil Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman faqala ya gulam inni uallimuka kalimatin ihfazillaha yahfazka ihfazillaha tajidhu tujahaka idza sa'alta fas'alillaha wa idza ista'anta fasta'in billah. Jadi masalah pembahasan ihfazillah yahfazka kento apa lastare, kemudian ihfazillah tajidhu tujahaka kento lastare, idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah leka kento makin. Dijaban jawaban Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza sa'alta manabi sampian minta, maksudnya ay aratta su'alahu, tak seakarab minta sesuatu, fas'alillah maka sampai nikah minta dekat Allah subhanahu wa ta'ala dengan kanjeng Nabi. Wa idza sta'anta mana bisa minta tolong, fasta'in billah ki maka minta tolong dekat Allah subhanahu wa ta'ala. Alasannya idza la qadira wala mu'tiya wala mutafaddila ghairah, karena yang mampu untuk memberi dan yang mampu untuk memberikan anugerah kepada yang lain itulah hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Di sini kan coba kata tarangaki siyama waqad qasama rizqah wa qaddarahu likulli ahadin bihasabi ma aradahu lahu. Kong langkong dalam urusan rezeki, saya gak di urusan rezeki gak itu ampun dibagi, ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bagi setiap per individu sesuai kalaban kasokan Allah subhanahu wa ta'ala. La yutaqaddam wa la yutaakhir, sekiranya rezeki gak itu tidak akan didahulukan, tidak akan diakhirkan. Jadi bila pun makin rezeki abak tak kira diundur kalakuna. Bila racikan abak si laku tak mungkin dimajukan enggak makin. Di sini wala yazidu wala yanqusu, benar rezeki itu tidak akan bertambah dan tidak akan berkurang sesuai kalaban ampun ketetapan di zaman azali kat kita. Wa in kana qad yaqa'u fi dzalika tabdilun fil lauhil mahfuz bihasabi ta'liqin ala syartin wa min samma kana lis-su'ali faidatun lihtimali ayyakuna i'ta'ul mas'ul mu'allaqun ala su'alihi. Manabi mangken kan sanika urusan rezeki, kita berbicara rezeki.
Kayak itu intinya gelak kan minta ke Allah Subhanahu wa taala. Kau ngelakon yang gelak urusan rezeki agak dito. Lekat itu aja pun gelak ampun ditetapkan di zaman azalam ba. Ampun ditulis di Lauhul Mahfuz. Maka derema kalau berdoa kat dito, maka seneka. Ketika nanti terjadi tabdil, mungkin bagi perubahan di dalam Lauhul Mahfuz kat dito mesti kat dito napa mesti kento ada napa ada syarat. Semisal contoh manabi abek ngaji waqiah, hujung ngaji waqiah, rajukena lancar. Berarti kento ada napa pun? Ada taklik kebergantungan atau adanya syarat manabi kita neka hujung macam waqiah, hujung doa, rezeki kita akan ditambah. Oleh karena itu wa min samma kana lisu'al faid. Oleh karena itu minta dekat Allah Subhanahu wa taala kat dia berfaedah kat dia. Kenapa? Karena kemungkinan napa yang diminta pemberian yang diminta oleh abad kat dia mungkin napa digantungkan dengan permintaan niki. Mun minta lebih bisa dikit napa beri lebih sareng Allah Subhanahu wa taala. Beni pas tak doa ya tina lamun samisan dengan zaman Lauhul Mahfuz lai tulis dak iya ya tak usah dak. Tak usah doa, tak usah minta rezeki ke Allah. Beni saneka. Takutnya dikit dan zikir dak. Mungkin pemberian kat dia itu digantungkan dengan syarat. Kalau ben syarat abot minta pasti beri lesen ni kan Ustaz. Buat. Jadi tiap kanjeng Nabi mun minta ia minta ke Allah, minta tolong dari Allah Subhanahu wa taala. Kau ngelakau jangan sigla dalam urusan rezeki. Urusan rezeki saneka. Niki nek ente dibuaki sareng Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nika mak ngacuan nih. Oh nika. Is. Bon. Debuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kau boleh buka tai santai bisa. Innar ruhal amin. Iki al-qafiru'i annahu lan tamuta nafsun hatta tastakmila rizqaha fattaqullaha wa ajmilu fit talab. Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sial gula, Pak. Gula sial. Dia menganjing Nabi itu sanika. Innar mereka terganggu kayak YouTube ini. Innar ruhal amin. Sangkuna malaikat Jibril ya pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lagi. Apa kat dinto malaikat Jibril baneka mak dinamakan apa? Ruh. Ambil napa? Kita uning malaikat Jibril lagi. Kemudian kat dinto malaikat Jibril ni kan dinamakan ruh. Innar ruhal amin. Jangan kanjeng Nabi sang guna ruh maksudnya pun malaikat Jibril. Kenapa malaikat Jibril kat dinto dinamakan ruh? Kat dinto jawapan para ulama alaman hajut tasbih. Kat dinto hanya napa ki malaikat Jibril kat dinto disuruhkan dengan ruh. Kok bisa? Karena min haitsu annar ruha iki kama sababun lihayatil insan. Iki seperti halnya ruh kat dinto menjadi sebab odin manusia. Gula mana besar panjenengan mana beta ada arona kan apa? Mate. Innalillah kat dinto ada kan. Jadi fajibrilu sababun lihayatil qulub bil ulum wal ma'arif. Maka malaikat Jibril kat dinto adalah yang menjadi sebab hidupnya hati odiin ate bil ulum dengan adanya apa? Keilmuan. Dengan mengganggu konsentrasi. Kenapa? Karena yang bertugas membawa napa menika wahyu yang berisi ilmu dan pengetahuan gak dinto adalah malaikat Jibril. Sehingga malaikat Jibril gak dinto dinamakan ruh. Mak bisa dinamakan ruh malaikat Jibril
karena jangan sigela ruh kalau dalam diri manusia itu adalah menjadi sebab hidupnya manusia. Kita menteda roh akan mati. Bon. Le sama. Teti ilmu pengetahuan sia jitun gula juna saja makan banyak ini menjadi sebab pon apa? Sebab odin atin jitun gula ajunan saja. Lagi. Lemak napa kaitannya dengan malaikat Jibril lo? Malaikat Jibril gak dinto tugasnya napa? Membawa wahyu gak dinto. Pon sini lagi. Jadi kan katiban apa aja pon kanjeng Nabi saungkuna malaikat Jibril alqa fi ru'i menyampaikan wahyu gak itu di dalam ru'i seneka. Artinya seneka kan malaikat Jibril gak itu menyampaikan wahyu dak Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam langsung disampaikan ke ate. Di dalam tafsiran gak itu. Karena seneka gimana paham dimi. Malaikat Jibril ni kaja pun sigela menyampaikan tugasnya apa? Menyampaikan wahyu dak Gusti Kanjeng Nabi. Le di dalam malaikat Jibril panika menyampaikan wahyu ni macam-macam. Beda kat dito kadang napa? Wahyu disampaikan sareng malaikat Jibril kat dito seperti napa? Sol-solatil jaros. Seperti napa? Bunyinya lonceng. Ben kat dito merupakan si paling berat dak Kanjeng Nabi. Ketika menerima wahyu kita berbentuk baneka. Bentuk napa baneka? Monyina lonceng. Kadang malaikat kak dinto, malaikat pasara baneka, malaikat Jibril menyampaikan wahyu dak pasara, Gusti Kanjeng Nabi kak dinto dia menjelma sebagai orang laki. Kadang sakit tau. Kadang malaikat Jibril kak dinto menyampaikan wahyu dak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kadang malaikat Jibril kak dinto berbentuk aslinya. Bisa nikah lagi maka nama Nabi beda orang ngaku atau malaikat Jibril nambah beda sendiri orang ngaku atau malaikat Jibril tanya aki abun tu orang gekun tak ke datang tak ke tapi mana Nabi Abdullah bin Abbas menikah Abil Abbas menikah ini nikah pernah kak dinto cerita kina pak melihat malaikat Jibril kak dinto ben kak dinto yang menjadi sebab di akhir hayatnya Abdullah bin Abbas menikah napa buta. Jadi bonjok ia maga ia namun bah mempem atau malaikat Jibril. Lah kadang pasera nika malaikat Jibril itu menyampaikan wahyu itu dekat Rasul langsung menuju hati Rasulullah min ghairi asma'uhu wala aruhu dengan tanpa gula gak dinto mendengar napa kata-kata malaikat Jibril dan tanpa gula gak itu melihat malaikat Jibril langsung kan apa ke atas. Dan ini kasih cak firo gitu. Jadi jangan kemudian Kanjeng Nabi sangku dak ruh al amin, serenya malaikat Jibril menyampaikan wahyu firo di dalam ke dalam hati saya. Maksudnya kita malaikat Gusti Nabi apa? Tanpa melihat basara malaikat Jibril, tanpa melihat basara, tanpa mendengar apa yang disampaikan oleh malaikat Jibril langsung ke atas. Lihat sini kan. Demikian pun lan tamuta nafsun hatta tastakmila rizqaha. Jadi jiwa nagula ben sampean itu tidak akan meninggal sampai kak itu sudah menyempurnakan rezeki. Makanya orang kantuan kan sering ada bu tinggi. Ya mungkin budak rezeki tak kira mati. Indonesia ini kan? Fattaqullah, takwa ka Allah. Nek isi wahyunya. Wa ajmilu fit talab paguntang bagus dalam nyari rezeki. Maksudnya di dalam kita mencari rezeki kan itu harus bagus. Dari rumah kalau cara yang halal. Pon gitu. Urusan rezeki ini kan sampai kak dito pun nyata pun napa cek lekara. Tak usah kosi karikong pun sudah ada bagiannya. Coba tinggal Quran berdesa nikah. Fa wa rabbis sama'i wal ardi innahu lahaqqun mislama annakum tamtikun jaban Allah. Sampai Allah sampai gitu. Demi pangeran nalangi. Demi pangeran langit ben bumi. Innahu di dalam tafsir innahu ini hunika kalau berbicara ilmu Arab damirnya kita hunika abali ka urusan rezeki. Sangkuna rezeki lahaqqun itu nyata bon. Jaban Allah Subhanahu wa taala. Keng abot pakun silakon apa nih kak? Laku ragu. Lako bo, ya apa ya kan? Apa sih itu? Kadang sini kan?
Padahal Allah nikah sompah. Mungkin sampai mungkin berak sompah gula tak percaya aja. Iya mon berak ustadi roa sompah roa pakelar sompah tak percaya aja. Banyak lecek bisa saya nikah. Tapi Allah innahu lahaqqun. Urusan rezeki nyata lah. Mislama annakum tantikun. Dalam qiraat selain nikah tak maus misla. Tapi maus mislu. Jika pun tak abas kira-kira di saban kurawan ini kan bela gitu lagi. Dan tiba dia sebut mislu. Kimun oning sampean cak lagi salah aki. Kim pada tak tahu nama tu muadarus mislu ma anak ki salah aki. Bahasa ki pada tak tahu kira aki. Kimun tahu tak masalah. Mik nurut Imam Syekh. Mislama annakum tantikun. Tetinya tanah gak dinto pada ben olen ben kapir acacah. Maksudnya derma, siapa sebagai ahli hikmah? Abe acaca nih kan, iki. Mon abe acaca masa ngangkui lesan orang lain, kan iki. Mon gula acaca mungkin berkomentar, masa gula ngangkui lesan apa jenengan? Kan bukan. Jadi sama dengan rezeki. Jadi seekakan sarang abe gak dito, kira rezekin abe. Tak mungkin mon rezekin orang lain tak kira kan? Abe. Nika dalam penjelasan cawat ning Al-Qur'an dengan apa? Mislama annakum dan tikun itu. Pon jaban sikil abet nika benyaan apa nika? Kebenyaan nika engki nika benyaan ragu nek dalam napa nika? Urusan rezeki. Termantar paling rezeki si gampang si halal si barokah sang Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pon. Kemudian nika mohon maaf iki gak dinto dalam hadis napa nika ki guru mauli oning panjenengan iki fenomenanya ma oning wa idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Tidak jawaban bersera setunjing Nabi ka Abdullah bin Abbas nika beun mun minta ke Allah mun minta tolong enggak pon. Ada salah satu ulama hadis nika apal benikun ibu saya kapal lagi kayak itu ikedun ibu kertas sehingga aja juluk muhaddis paham ki lek itu karyanya nih kan nih kita kayak itu jebun beliau wa hadzal hadisu yukhti'u katsirun minan nasi fi fahmihi. Di dalam hadis ini banyak sekali dari manusia kayak itu salah paham lagi id yastadillu bihi ala annahu la su'ala wal isti'anata mutlaqan min kulli wajhin wa bi ayyi tariqin illa billah. Kenapa? Karena sebagian kebanyakan orang kayak itu memberi paham tapi salah paham mana kan? Siapa si ahli hadis ini kabini cabun gula. Bahwasanya derma tak bisa minta benta oleh minta pertolongan secara mutlak. Ingat secara mutlak. Dengan jalan apapun kecuali minta dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yaj'alu su'al wal isti'anah bi ghairillah minasyirkil al-mukhrij minal millah. Bahkan sebagian manusia gak dinto menjadikan minta atau meminta tolong kasalenda Allah gak dinto dimasukkan syirik keluar dari agama. Kenapa? Karena salah paham dengan hadis nikah. Nabi mandang secara zahirnya hadis nikah, tore. Mun minta ke Allah. Mun minta tolong berarti sebagian dari manusia kita salah paham. Berarti mun minta ke selain Allah, ya syirik je. Dengan jalan apapun. Pangapun boleh minta tolong, wajib minta tolong wajib. Napa Ustaz? Kalaki kasa. Syirik kapi ni. Lah ini maksud makin apa sih maksud dari hadis ni? Tuan ini pendapatnya ahli hadis kayak gitu. Tuan. Wa huwa bihadza yunfil akhdha bil asbab wal isti'anati biha. Jadi pendapat yang mengatakan nak buru nikah, jadi orang nikah minta tolong kasih Allah yang dianggap musyrik, maka berarti pendapat kalian itu mentiadakan abad kalian itu melaksanakan asbab-asbab. Kan minta tolong ini kan asbab, kan ini. Jadi abad kita ke dokter atau berarti dokter ini kan apa nih? Sebab si mabaras bagus saya. Allah. Bon. Wa yuhdimu katsiran minan nusus al-warida fi hadzal bab. Sega dimma ketika kita kayak itu norok pendapat panika si salah kayak itu akan apa?
Kak itu berarti merobohkan nas-nas yang sudah jelas. Kak Dito napa menerangkan tentang masalah adanya asbab Kak Dito. Iki contohnya nggak napa Ustaz, contohnya dalil yang membuktikan abad ini tak masalah minta tolong kau reng. Iki kon contohnya tore ning Al-Qur'an. Wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Jadi Allah kata ada wa'iddu lahum mastata'tum, bersiapnya pagi ya ben kabeh, persiapkanlah kalian iki napa mastata'tum min quwwah. Jadi sesuai kemampuan sampean kalian semua kata Allah persiapkan untuk kekuatan si beda, dipersiapkan untuk napa nih berperang. Jadi ngakui napa dengan perang lambat napa tombak ngakui pedang ini asbab kan sebab. Jadi sehingga makanya aja pun sigla salah orang yang memberi pemahaman minta ke Allah, minta tolong ke Allah, tak oleh ke saya lain dengan jalan apapun loh, gitu. Dengan jalan apapun. Berarti membahas orang perang nyambi tembak gitu kan. Menurut pendapat saya salah ini kenapa? Muslim. Karena caan kok berdasarkan hadis mau minta ke Allah. Wah jelas ki, sini Kak. Kemudian coba sampean pernah melihat ceritanya Dzulqarnain. Iki nengi surat Al-Kahfi pun para lastaria. Kadang apa? Menceritakan Dzulqarnain dengan Ya'juj sareng Ma'juj. Kan iki. Coba kita dipotong. Kenapa Abu tak bisa? Karena Abu tak bisa, karena bukan ahli dalam paham Al-Qur'an itu. Senika dalam Al-Qur'an ngis Al-Kahfi saya gitu. Qalu ya dzal qarnain inna ya'juj wa ma'juj mufsiduna fil ardi. Dadi Ya'juj Ma'juj ini akan kalakon uning sampean. Merusak mateet, bodoh desa dirobohkan. Kalau bahasanya makin apa? Diinvasi ya sing iki dalam kurang paham dulu. Dirobohkan gitu. Akhirnya ketika napa nikah Dzulqarnain gak ditokan itu orang yang napa berkeliling napa? Bumi. Jadi itu pas napa penduduk desa ini kan mator kasera Dzulqarnain gitu. Cerita ini kan diabadikan sering Allah nengi Al-Qur'an. Ya Dzulqarnain, he Dzulqarnain, inna Ya'juj wa Ma'juj, sangkuna Ya'juj ben Ma'juj kak dito mufsiduna fil ardi. Kayak itu kerosakan nengi bumi. Ini kak tuisa ame pate disa erosak nih kak. Lagi sehingga nengi Al-Qur'an kak dito pas katina Pak. Kak dito itu buaki terusana beda siafal surat Al-Kahfi ini. Men apal lagi? Sama ayat. Berarti ini kepada ben gula. Jadi bila Jumat kadang maos, mendatang bawain maos, bila teng jalan nggak tak maos. Pon, kati apa? Akhirnya apa nikah? Intinya cerita ini gula lupa ya kak ayatnya. Tapi pun si ahli tisa gitu. Kati apa? Ngereng. Dan gula ngongkosa panjenengan membuat benteng, membuat dinding semisah napa nih kak? Ya'juj sarang penduduk gak dinto, sopaja tak lanya lah boleh. Sini apa kata Dzulqarnain gak dinto? Jadi nggak kento ya saya pun pai gula ayam gula. Jadi dia Dzulqarnain pon tak mabih. Napa separengi ki Allah katun kau lihat pun lebih bagus pon. Gula pun apa tirato, apa tiraja. Tahu satan. Akhirnya napa? Ya pas Dzulqarnain ini ada bu. Saya cerita kisah Allah dengan Al-Qur'an. Fa'inuni biku. Ngani gabi tahu sakus gula. Fa'inu. Nolongan asamkan kapi ni dek aku lebih kuatin dengan kekuatan. Entah kalaban alat, entah kalaban keterampilan sampean tolongi kaki membuat napa banika. Ding gak dinto, sebenarnya Ya'juj Ma'juj dinto napa? Tak bisa lanya. Berarti kento napa juga Dzulqarnain kento napa minta tolong ke asbab. Sebab. Ngerti iki? Kangku membuat dinding. Kan iki. Nah, sini kan maksudnya. Dadi urusan abot nikah ka dokter. Kinten nyaman abot nikah napa? Dari sebab jelas ini kari. Bukti ini kan Al-Qur'an jelas. Cari tanda Dzulqarnain. Sini iki.
Dzulqarnain nika gula maca setong tafsir sanika yarul ulama'u wal muakhirun, pendapat ulama dan ahli-ahli sejarah mengatakan Dzulqarnain Iskandar kasa. Beliau gak dinto tilmidu Aristoteles. Jadi Dzulqarnain ini kata Iskandar gak dinto murid Zoroaster Aristoteles. Tepat gitu, Aristoteles. Seorang filosof terkenal lagi kan. Sehingga dia mah intasyarat fil islamiyah dia pendengi kitab ento sehingga filosofnya serane ka Aristoteles ka itu menyebar di dalam dunia Islam itu. Kon gula tak bahasa filsafat gula benih ahli kan itu. Kayak mun sana kita Iskandar ni kata betul kali ini kan apa? Telepon ning keterangan kak itu pendak tahu gitu. Kak itu adalah apa? Telepon murid sera Aristoteles. Kan beda Plato kan gitu, beda Plato. Plato gitu. Aristoteles ini kan apa? Sebelum di masa Romawi gitu. Makanya sampai bila pandangan kanto bahwa Gusti Kanjeng Nabi kanto diutus di sekitar Jazirah Arab kan itu ampun sudah berdiri dua negara yang begitu besar yaitu Romawi dan Persia, Faris. Kan pernah cerita gitu. Jadi sekali lagi kita anak boleh pernah sampaikan sampean mat salah paham dan tidak menyalahkan orang. Bukan mentar ke dokter. Jadi Allah apa? Gusti Nabi adabu. Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Mun minta ka Allah, mun minta tolong minta ka Allah. Mungkin mun geneka ambu pecat aji ni kan apa nih karyawan nih. Minta tolong kau ni. Ya seneka nih. Makanya jangan sampai salah paham. Kalau dianggap salah paham Ustaz, bagaimana sebenarnya yang dimaksud dalam hadis pernikahan? Kan itu si ahli, siapapun apal atusan ibu hadis berkomentar. Mungkin gula tak kira berjaja sampai. Nanti benar apa Bon? Kata dia buat wa innamal maksudu bihi an-nahyu anil ghaflah annama kana minal khairi ala yadil asbab fa huwa minallah. Bahwa yang dimaksud dalam hadis wa idza sa'altani kan, mun minta ke Allah adalah melarang dan gula ajudan sateja kangkui lupa bahwa setiap sesuatu yang berupa kebaikan yang melalui proses napa nih kan sebab itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Benih tak segala benih pas abangiran kan apa intinya? Benih abangiran kak sebab. Jadi ayat ini sebenarnya melarang kita kan lupa dak remah bahwa semua kebaikan si abad dapatkan pasti itu ada prosesnya lewat napa sebab gak itu dari Allah. Siapa si orang ganto benih apangiran kan apa? Benih apangiran ka dokter kan ini kan? Cuma nyari sebab siapa bahasa ngato ngadeti. Nah gitu adet ya. Makun Allah sema beres. Yang kedua hadis ini dipakai melihat yang sampai. Wa idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Mohon maaf dengan segala perbedaan. Cuma Tun Gula menyampaikan apa adanya. Hadis ini juga dipakai untuk apa? Melarang kita kayak itu tawassul. Lagi? Bon. Tawassul seneka Pak. Sanggup ni. Telepon sebunda Al-Imam Abdul Aziz Asy-Syahawi. Kita tak ada ulama usair. Syara Abdul Aziz Asy-Syahawi. Beliau menyatakan awwalu man angkara at-tawassul bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Ibnu Taimiyah. Orang pertama kali yang ingkar, yang memungkiri serta hendak bertawassul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasira Ibnu Taimiyah. Ingkar pertama kali. Saya ingkar tak hendak napa atawassul dengan pasira deka Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kalau kita melihat pendapat Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ini kan pendiri sejarah Wahabi ini kan juga tandakan apa kan? Bahkan mengkafirkan orang yang apa kan? Orang yang tak tawassul. Kita cek nih kitab beliau aja. Abdul Wahab, pernyataannya beliau. Beliau gak itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini kan nyaman risalah al-muwajjah li ahli al-Qasim. Nyaman kan? Beliau gak tebun sini ke beliau. Inna Sulaiman bin Sahim, napa Sahim napa Suhim. Jabat Abdullah bin Wahab ni kan. Syekh Muhammad Abdullah bin
Saung kunsul apa nikah Sulaiman bin Suhim nikah iftaro alayya umuron lam akulha. Abai kebai kasengko Sulaiman dia abai kebai kasengko tentang perkara-perkara saya tak engkau sebi engkau dia tak diucapkan. Jadi gula tak berkomentar hanya dibuat oleh Sulaiman. Di antara apa? Famin dia. Ini kan pernyataan beliau. Anni ukaffiru man tawassal bis solihin tak nasengko neka mengkafirkan orang yang bertawassul dengan orang-orang soleh. Ini pendapat saya. Kata saya saja Syekh Muhammad bin Abdul Wahab pendiri Wahabi ini. Jadi Sulaiman dia begitu sengko. Sengko tak cacat sehingga belum kok jangan mengkafirkan saya. Orang yang bertawassul dengan orang-orang soleh. Yang kedua, wa inni ukaffiru al-Busiri liqouli ya akramal khalqi. Ben sengkok. Ya ben saya dengan Abdul Wahab. Gue kabe bi Sulaiman dia. Engkau dia akan mengkafirkan Imam Al-Busiri. Waneng Imam Al-Busiri sengarang napa? Burda. Anapa? Karena di dalam bait-bait burda itu Imam Al-Busiri mengatakan ya akramal khalqi. Yang ketiga wa anni uhriku dalailal khairat. Boleh gule kabe taan kula nika ngobar kitab dalailul khairat. Makanya kita mendapat informasi hati-hati. Jadi bisa orang kadang pada kamang senika orang dengki ni kadang pada naban je pada kiai na pada betul senika. Orang dalailul khairat sampai. Dalailul khairat ni kan dikarang sarang Syekh Al-Imam Al-Jazuli boleh cerita. Dan gula mengamalkan jaring solawat. Diaduk kemudian solawat. Gula ngamalaki tak kita hilang. Jaring niat tu lopo terus ugi ya. Wan. Wa jawabi an hadal masail. Jawaban saya kata Abdullah Syekh Muhammad bin Abdullah ni, jawaban saya tentang masalah ini boleh dibuat-buat. Aqulu subhanaka hadza buhtanun azim. Ini adalah napa bagi baik kebayan serajo. Jadi baik kebayan ni kan. Saya pun jelas ke? Pon. Ini kan di antara tentang tawassul. Nah, kemudian kalau sampean berbicara senika. Ini kan sampai saya debatkan tu gitu. Bahas ini kan boleh sampean uning bahwa yang terjadi napa enggak ni kan mulai awal ni kan. Contoh senika. Memang mungkin bertanya. Cering gak dintoh napa? Napanya mana yang menjadi permasalahan akadeng orang ini atau usul ke orang-orang saya napa? Saya subung umur. Kenapa? Karena menurut subur umur ini pun tidak punya kekuatan, tak bisa napa. Bon. Coba kita lihat. Masjid Kanton ini buru pernah merayakan napa? Isra wal Mi'raj. Bengkak itu sebagian para ustaz sudah menerangkan bagaimana para nabi. Itu hadis kan yang menyatakan kan kita tidak boleh mungkir ya bahwa ketika nyampe dekat Masjid Al-Aqsa para nabi selain gak dintok makmum dekat basera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan yang melobi serang setenjing nabi kan ku abali boleh dekat basera Allah keangku mendapatkan kemurahan dispensasi solat dari seket di sana balik Nabi Musa yang sampai sekarang kita rasakan manfaatnya. Apakah Nabi Musa udi? Set rohnya gitu. Berarti menandakan roh ini kan mesti napa? Ada kekuatan di situ. Di sini kan kalau kita berbicara kayak gitu. Tapi mohon maaf tun gula tak kuasai lanceng masalah panika. Ini kan mana bilang lanceng sini kan pebul sini. Gula pernah maca senika. Ada berpendapat, napa pendapat Ibnu Taimiyah gitu, wallahu a'lam. Manabi Ibnu Taimiyah tibi, nah nggih, boleh saya oneng di dalam pendapat beliau aja. Teka gula maca. Bukan hanya gula ngiding maca tibi. Bahwa ada rumah. Atawassul kala ben amal soleh, ini enggak oleh. Wani atawassul amal soleh sampean. Deki bedege terlanjutan hadis manika. Derema, ya Allah, abdina nyu'un apa selamat dari musibah panika skala ben sebab abdina alatin masjid sebab abdina alatin orang yang sepo
Kula tanya ke sampean, alatin orang sepo, alatin masjid, amal soleh no gunta. Amal soleh. Ibnu Taimiyah Tibi menyatakan diri anu kita boleh tawassul kayak gitu. Ben kan itu berarti aja. Makanya kita lancung nih, mohon maaf, tak bisa boleh jelaskan apa boleh pada YouTube begitu. Lagi lancung nih ke sini kan pembahasan kita. Pon. Jadi bertawassul dengan amal soleh nih kan Ibnu Taimiyah boleh. Jadi macam pontikel tahu siapa sini. Nah kemudian terus kita bagi lanjutan hadisnya lagi. Ponta sedang bidang lancang. Pas Allah kita, kamu pun hilang pun. Cek ni kali bergeluk keterangannya. Pon, sebut dengan Kanjeng Nabi. Dipaham gitu sampai cek dan gula sampai menyalahgunakan pemahaman hadis apa ni kan? Wa idza salata fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Intinya abad ni cek artinya cek bergantungan ke makhluk intinya. Lagi tetap napa? Ke Allah Subhanahu wa taala ben sampai menghilangkan asbab. Karena asbab tibi sudah jelas. Al-Qur'an menyatakan ingat cerita saya gelak Dzulqar. Nah, pon. Cerita Allah merintah aku menyiapkan persiapan untuk berperang. Surat Al-Anfal. Jelas nih kawan. Wa'lam annal ummata law ijtama'at ala ay yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai' qad kataballahu laka wa ijtama'u ala ay yadurruka bi syai' lam yadurruka illa bi syai' qad kataballahu alaka rufi'atil aqlamu wa jaffatis suhuf. Terus hadisnya menika kau ningi bahwa umat seandainya bersatu untuk memberikan kemanfaatan kepada engkau yang menganjing Nabi kasih nikah Abdullah bin Abbas la yanfa'uka illa bi syai'in qad kataballahu laka, maka mereka tidak akan bisa memberikan kemanfaatan kecuali seampun ditetapkan sareng Allah Subhanahu wa taala. Iki ben seandainya wa nistamau ala ayyadurka bi syai'in, seandainya mereka bersatu untuk memberikan bahaya la nyala semisal neka lam yadurruka, tak bisa kan kecuali memang sudah sesuatu yang sudah ditetapkan sareng Allah Subhanahu wa taala. Semisal beda orang la nyala kagula ben panjenengan iki abdi madarat dan itu memang napa nyaman tidak ditulis sareng Allah iki zaman lamba kita tak bisa kan mesti nemu bayi alangan. Karena napa kita bagi rufiatil aqlam wajafatis suhuf. Kolam ni kasih nulis anu naten ajalaten gula rekianten gula nika ampun sudah diangkat ben lembar nika ento ampun sudah kering artinya ampun lastare itu les kita. Dalam riwayat selain kita ihfazillaha tajidhu amamaka ta'arraf ilallah firraha ya'rifuka fi syiddah. Ya nika. Jadi dalam riwayat selain iki jebun saneka ta'arraf ilallah firraha ya'rifuka fis sidda. Nika tarang awalnya tarang ki makin bitin gula tapi nika lancar. Jadi japan Kanjeng Nabi dalam riwayat lain ta'arraf kenala beun. Dalam bahasa itu ay tahabbab seneng beun. Iki deka Allah firraha di dalam keadaan gak itu kita sejahtera. Iki ya'rifuka fis sidda, maka Allah akan mengenal kita di saat kita dalam keadaan sulit. Kan kita berbeda makin bila sulit buru napa sedekah, bila sulit capok musibah buru sedekah kau rek buru tara ke masjid ya Allah sekarang seneka rek di dalam abad sejahtera wah ada cari ibadah sampean tak ada orang kata tapi bila capok musibah ya seneka. Makanya kan tadi Kanjeng Nabi kenala beenda ke Allah di dalam abad sejahtera. Ketika abad ni kepepet, abad di lengkap dan kesulitan, Allah akan mengenali sambian. Cepon, Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pon seneka. Dan itu terbukti. Maksud terkenal kalau ada mah engki kala benar apa? Bidda bi fit taat wal infaq fi wujuhil qurab wal masubat. Iki. Jadi kala ben abad ni kan apa? Menjadi membiasakan abad ala taat ngak ni kan ni. Kenapa sejahtera gelugi? Deki akan apa? Allah kenal. Maksud terkenal di dalam keadaan sulit pada remah akan diberi jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala. Terbukti sampean. Kita beri bukti. Eka dinto bede kadito Kanjeng Nabi si acarita tibi. Nggih. Kanjeng Nabi gak dinto acarita tibi
tentang orang seki sejahtera selalu kenal ke Allah dengan cara melakukan perbuatan baik, sehingga ketika dalam keadaan sulit ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu hadisnya tuh. Dari Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar. Kita lanjut minggu depan. Lagi karena lancar hadisnya. Kata apa? Dari Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab. Jadi mereka sahabat sampean. Abdurrahman nika putra Nazira. Abdullah nika putra Nazira Sayyidina Umar. Jadi Sayyidina Umar di Pontosera. Tapi bini Pantur nikah. Tahu neng kumpuya masih ada Pantur nikah. Makan nyaman nika bagus, Pak. Nyami Abdurrahman debur ke masjid. Ini kan ini sahabat ya. Tahu neng Pak Yan, saya tempai gula Pak tuh Pak Narto, saya Pak Narto, Pak Abdullah. Wan, la Abdurrahman nikah Pak. Tore kabul cariatan ibu lagi. Sampai Kanjeng Nabi adobu. Nikah makin cariatan apa? Cerita bukti bahwa Nabi abad kenal ke Allah di dalam abad dalam keadaan sejahtera akan dikenal oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam abadnya dalam keadaan kesempitan. Dan itu terbukti. Buktinya itu Kanjeng Nabi tidak bisa coba. Dalam hadisnya diceritakan dari Abdurrahman bin Abdullah. Hah? Abdurrahman Abdullah. Oh, Abdurrahman ini nyaman Abdullah, Pak. Iki dadi lopot iki, dadi Abdurrahman nika sera Abdullah. Abdullah ini kaputrana Sayyidina Umar. Senika. Iki kumboya sera nika bila kumboya Umar gitu niki. Dadi Abdurrahman nika Abdullah. Abdullah itu putra Sayyidina Umar. Jadi Abdurrahman nikah atau Abdullah nikah sera putra Sayyidina Umar putra Khattab. Di sini kaki nikah sekedar. Nah beliau kat itu Abdurrahman nikah ikat itu terangaki setak ikut ketika terjadi fitnah antara sera Sayyidina Ali sareng Sayyidina Muawiyah. Beliau tidak ikut nih. Saya terjadi peperangan apa pun Siffin dari kita peperangan apaan pun bisa apa itu dulu. Jadi Abdurrahman ini kata ikut pon diam saja tinggal ini kebuktian minggu datang pon tokop nih kan. Jadi mungkin Pak Nartam tidak tolong bisa aktif sehingga bisa ngaji hadis-hadis ini kelebur nih kan. Pon terima barokah amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.